Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai setelah Rudius pergi dari Kastel Langit Perigius. Setelah kegagalan Nanaoshi, Rudius memutuskan untuk memberikan laporan kepada Orsted sebelum dia memutuskan untuk pergi ke dataran suci Padang. Mendengar laporan Rudius mengenai kegagalan Nanaoshi dan keputusan yang telah Nanaoshi buat, Orsted kemudian bertanya ke Rudius tentang sikap apa yang diberikan Perigius untuk masalah ini. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Rudius bahwa Perigius percaya kegagalan ini disebabkan oleh kurang sempurnanya dari lingkaran sihir teleportasi. Dan Perigius juga berniat untuk menyempurnakan lingkaran sihir teleportasi ini sampai tiba waktunya untuk Nanaoshi dibangkitkan kembali. Orsted nampaknya cukup paham dengan pola pikir Perigius. Dan lalu setelah mendengar itu, Orsted kemudian menanya Rudius tentang apa yang akan Rudius lakukan setelah kejadian ini. Yang lalu hal itu dijawab oleh Rudius bahwa dia setuju untuk membantu Perigius untuk menyempurnakan sihir teleportasi. Tetapi untuk saat ini Rudius masih harus menjalankan misi selanjutnya, yaitu menjalin kerjasama dengan Gulfarion yang tak lain adalah sang dewa pedang. Mendengar itu, Orsted kemudian memberikan Rudius beberapa berkas informasi mengenai Gulfarion. Namun, tak lama setelah Orsted memberikan berkas itu, alat komunikasi yang tertulis yang terhubung dengan Atove tiba-tiba berbunyi. Dan dalam alat itu bertuliskan pesan bahwa Kisirika akhirnya telah ditangkap. Kemudian setelah beberapa waktu terlewati, di benteng Nekros yang terletak di wilayah benua iblis, Kisirika saat ini sedang menjadi tahanan. Tidak hanya mengenakan borgol dengan pemberat besi yang besar, namun rasa kelaparan yang dirasakan Kisirika saat ini telah membuatnya menjadi terlihat menyedihkan. Yang mana hal itu berarti Kisirika mendapatkan perlakuan buruk selama di dalam penjara. Dan lalu setelah berada di dalam penjara dalam waktu yang cukup lama, seorang penjaga akhirnya membawa Kisirika untuk menghadap ke Atove. Yang mana tentu saja Kisirika langsung marah ketika dia sedang melihat Atove. Dan dia juga bertanya mengapa Atove melakukan ini kepadanya. Yang kemudian dijawab Atove bahwa seperti ketika dia masih melayani Lapis di masa lalu, dia saat ini hanya menuruti keinginan dari orang yang lebih kuat darinya saja. Menanggapi itu, Kisirika kemudian mengatakan bahwa benteng Nekros nampaknya akan segera hancur jika Atove terus bertindak bodoh, keras kepala, dan susah diatur seperti ini. Mendengar itu, Atove pun langsung membantahnya dan mengatakan bahwa Kalman pernah bilang bahwa dirinya adalah orang yang cukup pintar dan juga memiliki ingatan yang cukup bagus. Yang mana hal itu tentu saja dibantah oleh Kisirika bahwa Kalman mengatakan itu hanya untuk membuat Atove menjadi senang saja. Atove dan Kisirika terus bertengkar. Atove mulai mengumpat kepada Kisirika, sementara Kisirika terus mengejek kebodohan dari Atove. Menanggapi situasi ini, para prajurit di sana mencoba menyuruh Kisirika untuk berhenti mengejek Atove. Tetapi Kisirika langsung membentak mereka karena mereka ternyata sudah menipu dirinya. Sebelumnya, ketika Kisirika bertemu dengan para prajurit itu menawari Kisirika akan memberikan makanan yang enak. Tetapi setelah mengikuti para prajurit itu, Kisirika malah dijadikan tahanan. Para prajurit tidak mengenakan armor hitam mereka pada saat itu. Jadi Kisirika tidak tahu bahwa mereka adalah prajurit dari benteng Nekros. Selain itu, Kisirika terus mengeluh tentang kesalahan apa yang sudah dia perbuat hingga akhirnya dia sampai ditahan oleh Atove. Dan juga apakah Atove saat ini sedang ditipu oleh seseorang. Menanggapi itu, Atove pun menjawab bahwa dia tidak sedang ditipu oleh siapapun. Namun Kisirika mengatakan bahwa Atove adalah orang yang bodoh. Jadi dia tidak akan sadar jika dia sedang ditipu oleh seseorang saat ini. Yang mana hal itu langsung dijawab oleh Atove bahwa penipuan hanya terjadi melewati pembicaraan saja. Tetapi apa yang dilakukan Atove saat ini adalah mengikuti perintah dari orang yang berhasil mengalahkannya dalam pertempuran. Mendengar itu, Kisirika nampak terlihat tidak percaya, mengingat Atove adalah orang yang sangat keras kepala untuk mengakui kekalahannya. Namun tak lama setelah itu, Atove kemudian menuju ke sebuah sudut dalam ruangan itu, dan di sana tiba-tiba muncul seorang penyihir dengan senyum jahat dan mesum pada wajahnya, yang mana dia adalah seorang penyihir yang telah merenggut kesucian dari 3 wanita sekaligus.
Melihat penyihir itu, Kisirika sontak langsung menyebutkan nama Rubens. Meskipun Kisirika tidak bisa mengingat nama dengan baik, namun dia masih ingat bahwa dia pernah bertemu dengan penyihir itu sebanyak 2 kali sebelumnya. Penyihir itu memiliki mana sebanyak milik Dewa Iblis Lapis, jadi akan sangat wajar jika Kisirika berpikir bahwa dia berhasil mengalahkan Atove. Dan lalu setelah mendekati Kisirika, penyihir itu mengeluarkan sebuah kotak yang berwarna hitam, dan dia juga mengatakan bahwa Kisirika akan melakukan semua keinginannya setelah dia merasakan isi kotak itu, yang tak lain adalah benda bulat berongga pada bagian tengahnya yang memiliki warna kuning dengan bercak putih mirip jamur pada bagian atasnya. Melihat itu, Kisirika pun bertanya tentang apa yang akan dilakukan penyihir itu kepadanya. Namun, tak lama setelah itu, para prajurit berarmor langsung memegang tubuh Kisirika, dan penyihir itu kemudian menjejelkan benda yang dia bawa ke dalam mulut Kisirika, yang mana hal itu membuat Kisirika menjadi berteriak. Tetapi, setelah beberapa saat, Kisirika sambil menangis terus memakan benda yang dibawa penyihir itu, yang tak lain adalah donat yang dibawa oleh Rudius. Awalnya, Kisirika nampak sangat marah ketika dia ditahan tanpa alasan yang jelas. Tetapi setelah memakan donat yang dibawa oleh Rudius, nampaknya suasana hatinya sudah menjadi lebih baik. Bahkan menurut Kisirika, donat itu adalah makanan yang paling enak. Dan setelah menghabiskan semua donat yang dibawa oleh Rudius, Kisirika pun meminta donat lagi. Menanggapi itu, Rudius selalu mengatakan bahwa dia akan memberikan donat lagi jika Kisirika mau mengabulkan keinginannya. Mendengar itu, Kisirika pun langsung memeluk tubuhnya sendiri karena dia mengira bahwa Rudius menginginkan tubuhnya. Yang kemudian hal itu langsung dibantah oleh Rudius karena alasan Rudius mencari Kisirika karena dia ingin menemukan Gisu dengan bantuan mata iblis Kisirika. Dan kemudian setelah memahami situasi dan penjelasan dari ciri-ciri Gisu, Kisirika akhirnya mulai menggunakan kemampuan mata iblisnya. Dan tak lama setelah memindai semua arah, Kisirika mengatakan bahwa Gisu saat ini sedang berada di kerajaan Bihairil dan dia sedang berbicara dengan orang yang terlihat cukup licik. Namun ketika Rudius bertanya tentang isi pembicaraan itu, wajah Kisirika mendadak berubah menjadi serius. Kisirika tidak bisa melihat ke arah Gisu lagi dan mempertimbangkan kejadian dan perasaan yang dia rasakan saat ini, Kisirika pun bertanya apakah Rudius saat ini sedang berusaha untuk melawan Dewa Hitogami, yang mana dijawab oleh Rudius bahwa itu benar. Mendengar itu, Kisirika pun langsung menyimpulkan bahwa Rudius berarti adalah bawahan dari Dewa Naga dan kemungkinan Atove menuruti Rudius adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Menanggapi itu, Rudius kemudian bertanya apakah Kisirika tahu sesuatu tentang Hitogami. Lalu dijawab Kisirika bahwa 4200 tahun yang lalu Hitogami pernah meminta dia dan Badigadi untuk membunuh Lapis. Pada waktu itu, Badigadi menggunakan armor Dewa Tempur untuk melindungi Kisirika. Tetapi meskipun saat ini armor itu sudah hilang entah kemana, masih ada kemungkinan bahwa Badigadi akan muncul kembali. Dan mengingat Badigadi mempunyai hutang budi kepada Hitogami, dia mungkin bisa saja datang untuk melawan Rudius. Jadi Kisirika kemudian memperingatkan Rudius untuk selalu berhati-hati. Rudius setuju akan hal itu, namun fakta Dewa Tempur ternyata adalah Badigadi masih membuat Rudius menjadi cukup kaget. Tetapi menurut Kisirika, dia yakin bahwa Rudius masih bisa menangani Badigadi, mengingat Rudius bisa membuat Atove yang keras kepala mengakui kekalahannya. Dan juga jika tidak terdesak, Kisirika kemudian meminta Rudius untuk tidak membunuh Badigadi. Badigadi adalah adik dari Atove dan juga merupakan tunangan dari Kisirika, yang mana hal itu cukup wajar jika mereka tidak ingin keluarganya sampai terbunuh. Mendengar itu, Rudius pun paham dengan situasi kali ini. Dan lalu ketika penjelasan itu selesai, Kisirika tiba-tiba meminta Rudius untuk mendekat ke arahnya. Rudius menuruti hal itu, namun tanpa diduga Kisirika ternyata menarik rambut Rudius sambil menusukkan jarinya ke dalam mata kiri Rudius. Merasakan kesakitan yang luar biasa, Rudius mencoba untuk melepaskan diri dari Kisirika. Namun hal itu ternyata masih percuma saja, hingga akhirnya Kisirika melepaskan jari tangannya sendiri. Sebenarnya ini adalah kali kedua bagi Rudius merasakan hal ini, karena Kisirika pernah memberikan mata iblis pertama Rudius dengan cara yang sama juga. Dan saat ini Kisirika ternyata memberikan mata iblis kedua untuk Rudius, yang mana mata itu memiliki kekuatan untuk melihat apapun dari jarak yang jauh.
Sebenarnya, Kisirika tidak terlalu peduli dengan pertempuran antara Rudeus melawan Itogami. Tetapi karena Rudeus sudah memberikannya makanan yang lezat, Kisirika memutuskan untuk memberikan imbalan yang akan berguna bagi Rudeus. Setelah mendengar penjelasan itu, Rudeus pun kemudian mencoba untuk melihat kota Rikarisu dari dalam ruang pertemuan benteng Nekros. Dan benar saja, Rudeus bisa melihat sesuatu yang jauh. Semakin Rudeus mengumpulkan mana lebih banyak, maka jarak penglihatan akan semakin jauh. Beberapa benda mungkin saja bisa menghalangi penglihatannya, tetapi dengan meningkatkan jumlah mana, Rudeus bisa melihat tembus benda yang menghalanginya sebelumnya. Memikirkan ini, Rudeus kemudian terfikirkan bahwa dengan kemampuan mata ini, dia bisa mengintip wanita yang sedang mandi. Tetapi karena Rudeus saat ini sedang berpuasa untuk tindakan mesum, Rudeus kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatannya dalam hal yang berbau maksiat. Sementara itu, setelah Rudeus selesai mencoba kemampuan mata iblis barunya, Kisirika pun mengatakan bahwa Rudeus pasti bisa menggunakan kedua mata iblisnya secara bersamaan. Dan Kisirika juga mengatakan bahwa Rudeus tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan kepadanya selama hal itu tidak berkaitan langsung dengan Hitogami. Kemudian setelah mengatakan itu, Kisirika dengan entengnya melepaskan borgol yang mengikatnya dan juga pakaian tahanan yang saat ini dia kenakan. Namun ketika dia akan melompat pergi dari benteng Nekros, Atove tiba-tiba menarik kaki Kisirika, yang mana hal itu kemudian membuat Kisirika langsung jatuh tersungkur dengan bagian wajah yang mendarat terlebih dahulu. Menanggapi itu, Kisirika pun langsung bertanya apa maksud dari tindakan Atove, yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Atove bahwa dia juga ingin meminta Kisirika untuk mencari Earl dan Alex, mengingat Rudeus mungkin akan membutuhkan bantuan dari orang-orang yang kuat. Rudeus tidak tahu siapa itu Earl dan Alex. Namun jika Atove benar, mungkin saja mereka akan cukup berguna untuk Rudeus. Tetapi ternyata Kisirika mengatakan bahwa Rudeus seharusnya bisa mencari mereka sendiri menggunakan kekuatan yang baru saja dia berikan. Terlebih, Kisirika juga tidak mau membantu orang yang tiba-tiba menjebloskannya ke dalam penjara sebelumnya. Atove terus memaksa Kisirika, tetapi hal itu masih tidak berhasil. Yang mana pertengkaran mereka berdua kemudian mengingatkan Rudeus mengenai sesuatu. Dan lalu setelah memanggil Kisirika yang sedang berdebat dengan Atove, Rudeus kemudian memperlihatkan cincin bermotif tengkorak yang diberikan oleh Randolph sebelumnya. Melihat cincin itu, Kisirika kemudian teringat dengan hutang budinya kepada Randolph. Dan dengan memanfaatkan itu, Rudeus kemudian mengatakan bahwa Randolph akan menganggap lunas hutang budi itu jika Kisirika menuruti permintaan Atove. Mendengar itu, Kisirika pun langsung setuju dengan Rudeus dan dengan menggunakan kekuatannya lagi, Kisirika menyebutkan bahwa dia tidak tahu di mana Earl berada, tetapi Kisirika yakin bahwa Earl saat ini berada di wilayah Asura dan kemungkinan alasan mengapa Kisirika tidak bisa melihat keberadaan Earl secara penuh, hal itu mungkin karena Earl saat ini menggunakan mata penyegel. Sementara untuk Alex, dia saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke kerajaan Behairial. Mendengar itu, Atove pun kemudian memberitahu Rudeus bahwa jika Rudeus pergi ke Behairial, maka Rudeus harus mencari orang yang bernama Alexander, yang tidak lain adalah Kalman ketiga atau biasa dikenal sebagai Sang Dewa Utara. Mendengar itu, Rudeus pun kemudian merasa ada sesuatu yang cukup aneh karena Alex saat ini sedang menuju ke tempat di mana Gisu berada, yang mana hal itu juga memunculkan dugaan bahwa ada suatu jebakan untuk Rudeus. Dan lalu setelah pembicaraan itu selesai, Kisirika pun langsung pergi, sementara Rudeus juga mengucapkan salam perpisahan kepada Atove karena Rudeus juga akan segera kembali ke Saria. Dalam pertemuan kali ini, Rudeus telah mendapatkan informasi bahwa Gisu dan salah satu 7 kekuatan dunia yaitu Kalman ketiga sedang berada di tempat yang sama. Memikirkan ini, Rudeus pun berpikir apakah dia harus menuju ke Dewa Pedang terlebih dahulu atau pergi untuk menemui Kalman terlebih dahulu sebelum dia bertemu dengan Gisu. Kemudian sambil memikirkan itu, Rudeus akhirnya sudah sampai di rumahnya dan di dalam rumah dia langsung disambut oleh Rinia dan Bursena yang saat ini sedang dipangku oleh Eris. Nampaknya mereka berdua telah ditaklukkan oleh Eris, tetapi tak lama setelah itu Bursena mengatakan bahwa mereka mempunyai kabar yang baik. Dan sambil memberikan secari kertas, Bursena mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari timur, mereka telah menemukan ras iblis berambut hijau dengan permata kecil pada dahinya. Dan juga menurut laporan itu, iblis itu juga mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan patung iblis yang sedang dijual di Asura.
Mendengar itu, Rudis kemudian yakin bahwa itu pasti adalah Ruijerd. Dan sambil membaca laporan yang baru saja Rudis terima, Rudis kemudian merasa aneh pada baris terakhir pada laporan itu. Karena berdasarkan laporan itu, Ruijerd saat ini sedang berada di wilayah kerajaan Behairial. Gisu, Dewa Utara, dan Ruijerd yang berada di satu tempat bukanlah sesuatu yang kebetulan saja. Jadi, Rudis yakin bahwa akan terjadi sesuatu di kerajaan Behairial. Atau lebih tepatnya, Gisu mungkin sedang berusaha untuk melakukan sesuatu. Saat ini, Rudis masih tidak bisa menyimpulkan kondisi yang sedang terjadi. Tetapi, ada kemungkinan bahwa Gisu akan memanfaatkan Ruijerd untuk memancing Rudis untuk pergi ke sana. Dengan kata lain, pertempuran yang menentukan akan segera tiba. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.